Assalamualaikum dulur, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Dalam kesempatan ini saya akan membahas film-film Christopher Nolan ya. Christopher Nolan ini adalah salah satu sutradara favorit saya ya. Sutradara internasional favorit saya selain Bong Joon-ho. Apakah saya lantas tidak menyukai film-film Quentin Tarantino misalnya? Waduh, saya suka sekali. Tapi kan kalau favorit itu masalah subjektivitas. Tarantino itu luar biasa filmnya. Saya nyaris melihat film-film Tarantino yang bukan beliau buat ketika beliau SMA misalnya, bukan. Ya mulai mulai The Reservoir Dogs sampai ke atas sampai sekarang. Reservoir Dogs kan sudah lumayan lama lah, bahkan Quentin Tarantino itu bermain juga di film Reservoir Dogs yang luar biasa itu. Luar biasa, dari dulu itu darah begitu Tarantino ya. Apakah saya tidak suka? Saya suka film-filmnya, tetapi kalau kita bicara tentang favorit itu seperti saya sampaikan tadi subjektif. Nah, Nolan ini punya beberapa ciri khas yang iso dititeni teman-teman sekalian. Beliau ini kan sudah membuat film begitu banyak ya. Begitu banyak saya sudah lihat filmnya itu ya. Misalnya Following, Tenet, uh, Insomnia, terus Memento tentu saja, The Dark Knight tentu saja, terus Dunkirk, terus Inception, Interstellar, ya kira-kira seperti itu ya. Nah, yang menarik sebenarnya film Following, ada sebagian sumber menyebut film Following ini film dia yang pertama profesional gitu, Following, dan pemain film Following ini, pemain utamanya itu bermain juga di film dia yang terakhir dirilis 2020 kemarin, yaitu Tenet. Nah, siapa dia bisa Anda cari yang namanya, yang jelas pemainnya sama itu, Following sama Tenet. Saya akan bicara tentang ciri khas Christopher Nolan. Yang saya tangkap itu ada 3. Pertama adalah dia bermain plot ya. Plot dia itu tidak stagnan, tidak berjalan maju, tidak berjalan mundur. Kadangkala ya, ciri khas beliau ini adalah mempermainkan plot. Contohnya seperti di Following begitu ya. Kadang itu maju ya, kadang itu mundur. Apalagi di Memento, waduh itu sudah sangat menjadi rahasia umum ya, pengetahuan umum bahwa Memento adalah salah satu karya monumental dari Nolan yang memang sangat bermain di plot. Plot-plot itulah yang menjadi daya tarik tersendiri. Di Following juga begitu. Jadi dia itu seperti ada puzzle-puzzle, lalu puzzle-puzzle yang lurus, kemudian diacak sama dia, cek, tapi manis sekali. Itu seperti Following, Memento, dan seterusnya. Mungkin ada beberapa film lain yang model-modelnya seperti itu, tapi tidak hanya diselipkan, tetapi juga dimampatkan begitu. Jadi tidak hanya sesekali, tetapi memang dalam keseluruhan itu yang memang memainkan plot. Satu ciri khas yang kerap kita lihat di Christopher Nolan, film-film Christopher Nolan. Yang kedua yang saya lihat ya, permainan film-film Christopher Nolan di aspek science fiction ya. Science fiction dia seringkali mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan ilmiah. Contohnya di film The Prestige. Terus Prestige ini menarik karena dia itu menjadikan dua aktor yang mainnya luar biasa, Hugh Jackman dan Christian Bale itu di dalam The Prestige. Dia menggunakan kajian-kajian ilmiah begitu, bahwa orang itu bisa diduplikasi ya. Bahkan dia meminjam nama Tesla. Tesla adalah ilmuwan yang kita tahu sejumlah sumber menyebut dia lebih hebat daripada Einstein, walaupun sebagian juga menyebut itu bisa diperdebatkan. Baik, selain The Prestige, science fiction yang paling ketara itu Interstellar. Interstellar ini dia macam membuat kita, jadi science fiction itu ya, ciri-cirinya science fiction itu membuat kita berpikir, oh iya ya, ojo-ojo pancen ngono. Nah itu menarik. Oh iya ya, ojo-ojo pancen ngono. Dan itu sering dilakukan Christopher Nolan dengan mengelaborasi science fiction itu, termasuk dalam Tenet juga ya. Dalam Tenet ini dia juga mengelaborasi science fiction. Yang science fiction itu membuka kemungkinan relativitas waktu gitu ya, Kalau di Interstellar itu dia science fiction
antara bumi dan angkasa gitu ya. Relativitas waktu bumi dan angkasa itu yang dimainkan. Kalau dalam Inception adalah relativitas kita di dunia nyata dan di dunia mimpi. Itu yang dimainkan oleh si Christopher Nolan itu ya. Tentunya dengan timnya ya, dengan timnya tentu besar. Tentu ada penulis skenario, terus ada researcher gitu ya, peneliti dan seterusnya. Nah, di film Tenet itu adalah bagaimana mengupas kemungkinan relativitas waktu itu pada waktu bersamaan. Jadi saya di masa kini ini bisa masuk ke saya di masa depan, bisa masuk ke saya di masa belakang gitu. Nah, ini dieksplorasi melalui pendekatan ilmiah. Melalui pendekatan ilmiah, ada studi-studinya begitu, sehingga kita ya itu tadi berpikir jujur ini ya, walaupun ya karena kita biasa tidak begitu ya, mungkin ya kita kecenderungan kita tidak percaya, tetapi memang itu ada hitungannya. Itu menarik di Inception, di Interstellar, di Tenet itu memainkan hal-hal itu, mengeksplorasi science fiction itu, fiksi-fiksi ilmiah begitu yang sangat kuat dan relatif membingungkan ya. Inception-nya awake ndelok ngono kadang-kadang si iki piye to iki. Tapi ada kutipan di Inception itu yang menarik menurut saya ingat terus. Jadi salah satu tokoh, ada dua tokoh sedang berbicara, mereka sedang tembak-menembak ya. Tembak-menembak, yang satu ini pakai pistol atau pakai senjata kecil. Yang satu pakai senjata besar. Mereka ini ada di alam mimpi ya. Terus yang senjata besar itu bilang kepada yang pakai senjata kecil. Saya lupa itu yang pakai senjata kecil itu, yang pakai senjata besar Tom Hardy atau siapa begitu, atau yang pakai senjata kecil, yang jelas kan situ banyak tokoh ya. Lalu dia bilang begini, ini kutipan yang menarik. Ya Tuhan, bahkan bermimpi pun kamu tidak berani bermimpi besar, dia bilang begitu. Karena waktu itu kan dia pakai pistol kecil. Sebenarnya kalau dia dalam alam bawah sadarnya itu memotret mimpi-mimpi besar, maka dia kemungkinan membawa pistol besar seperti temannya ini. Mereka waktu itu berperang di alam mimpi kan, ceritanya seperti itu, Inception ya. Silahkan nanti dilacak. Nah, yang ketiga, ciri khas yang ketiga adalah si Christopher Nolan ini lebih banyak menelaah atau mengelaborasi pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi dalam film begitu ya. Jadi dia itu memotret psikologi orang. Di Memento misalnya, itu psikologi orang yang dia potret. Di Dunkirk itu ada salah satu prajurit yang diintimidasi sekelompok prajurit karena sekelompok prajurit mencurigai dia. Jadi di sini ada yang dicurigai dan yang mencurigai, sama-sama mengeksplorasi psikologinya, termasuk ketika ada kapal milik nelayan begitu, milik masyarakat ya, itu salah satu awaknya meninggal oleh salah satu tentara begitu, tapi mereka tetap ingin menyelamatkan kelompok tentara yang ada di sana, di Dunkirk itulah kira-kira seperti itu. Nah, ini kan memotret psikologi di The Dark Knight begitu. Itu psikologi luar biasa. Bagaimana jaksa yang awalnya begitu ingin membela kebenaran akhirnya harus dikalahkan oleh jiwanya, yang karena jiwanya itu sengsara. Kan ono jaksa nang kono kan sengsara karena kobong sebelah ngono, akhirnya dia malah ingin menyerang Batman itu. Tetapi akhirnya Batman waktu itu menyerahkan dirinya, dia bilang ke polisi, anggap aja aku sing bersalah, jaksa ini jangan sampai jaksa diketahui orang melakukan kesalahan yang fatal ini. Jaksanya kan di situ kan melakukan kesalahan yang fatal lah di akhir-akhir itu. Tapi Batman bilang kepada polisi, jangan sampai orang-orang tahu karena mereka butuh harapan. Nah, ini kan soal-soal psikologi sebenarnya. Soal-soal psikologi ini selalu keluar di dalam film-film Christopher Nolan. Kalau di Following begitu ya. Following juga ada psikologi, persoalan psikologi orang menguntit kan ya. Stalker ya. Zaman dulu kan jadi ada orang-orang suka menguntit begitu. Kalau sekarang kan bisa lewat media sosial ya. Nah, hal-hal psikologi inilah yang pendekatan psikologi ini lebih disukai oleh Christopher Nolan, termasuk dalam film Insomnia. Lihat bagaimana pemeran utama itu mengalami perang psikologi antara sampai dia bingung iki
aku iki Al Pacino pemainnya waktu itu luar biasa. Aku iki aslinya sengaja apa gak membunuh temanku iki psikologi, bahkan dia sampai tidak percaya dengan apa yang dia pikirkan gitu. Kenapa? Karena ada persoalan psikologi di dalamnya. Lihat betapa kompleks jiwa Al Pacino di dalam film itu, tokoh yang dimainkan Al Pacino di dalam film itu. Nah, berbeda dengan film-film Bong Joon-ho yang akhirnya adalah getir ya. Akhirnya getir, kadang maga, kadang gantung nih. Nah, Christopher Nolan ini membuat akhir-akhir yang terang, menakjubkan. Awak deh mungkin gak nyongko, tapi juga bisa juga kita menyangka akhirnya, oh ini akhirnya ngini, dan memang dikeluarkan oleh Nolan yang ngini tapi lebih biar dulu Inception ya, terakhirnya mereka berpisah di bandara atau nang ndi ceritanya, waduh, endingnya luar biasa. Interstellar endingnya kayak apa, mereka sudah pindah ke angkasa misalnya, terus banyak lah following, bahkan itu endingnya ternyata pemeran utamanya begitu ya, pemeran utamanya tertindas oleh pemeran utama yang nyusul belakangan gitu ya, luar biasa lah inti. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.